Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Mungkin bisa selamat malam, selamat sore, dan selamat malam bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, di video kali ini saya akan kembali menyampaikan materi mengenai perpajakan detail, dan untuk bab kali ini kita akan mempelajari pajak PPh 21. Pasti kalian semua itu pernah mendengar dari pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu juga bisa disebut dengan PPh. Nah, PPh 21. Jadi, PPh 21 ini apa ya? Mari kita langsung bahas ke slide selanjutnya. Nah, jadi pengertian PPh 21 ini adalah segala bentuk penghasilan yang diterima orang pribadi wajib pajak atau WP di dalam negeri, bisa sebagai karyawan atau pegawai, kemudian pensiunan, bukan pegawai, tenaga kerja lepas, tenaga ahli, ataupun lainnya. Berupa apa? Berupa ada gaji, tunjangan, upah, atau segala bentuk tambahan penghasilan lainnya. Jadi istilahnya itu penghasilannya itu dihitung untuk dikeluarkan pajaknya. Pajak dari penghasilannya itu berapa? Jadi pajaknya antara 0 sampai 50 juta itu ada berapa persennya juga nanti kita akan lanjutkan untuk ke slide selanjutnya. Jadi kita langsung saja untuk slide selanjutnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi di dalam wajib pajak, jadi dalam pajak itu ada yang dinamakan dengan wajib pajak atau orang yang mempunyai pajak. Nah, yang mempunyai pajak yang termasuk wajib pajak itu siapa saja? Yang pertama adalah pegawai atau karyawan. Kemudian yang kedua, penerima uang pesangon, uang pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk dengan ahli waris dari wajib pajak tersebut. Kemudian yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan. Jadi misalkan kayak ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ya, seperti ada pengacara, terus akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan sebagainya. Di samping di bukan pegawai ini ada juga tenaga ahli selain tenaga ahli itu ada olahragawan, kemudian bisa penasehat, penerjemah, agen iklan, pengawas, dan sebagainya, atau bisa petugas dinas di luar asuransi dan juga distributor perusahaan yang biasanya kita lakukan dengan yang kita ketahui dengan MLM. Baik, kita lanjut. Nah, jadi selanjutnya yaitu subjek pajak yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan. Jadi yang pertama itu adalah pejabat perwakilan dan konsultan atau pejabat lain dari negara dan orang-orang asing yang diperbantukan untuk mereka yang bekerja di tempat tinggal bersama. Jadi maksudnya itu bukan warga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Tapi punya penghasilan di sini. Kemudian pejabat perwakilan internasional bisa seperti pokoknya bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari negara kita atau Indonesia. Ya baik, selanjutnya yaitu jenis penghasilan PPh 21. Jadi di dalam penghasilan PPh 21 ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh tetap, baik berupa pekerjaan rutin dan tidak teratur. Kemudian yang kedua, pendapatan yang diterima atau penerima pensiun secara teratur berupa berupa uang pensiun atau sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan uang pesanan, uang manfaat, pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua waktu segera, dan pembayarannya jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Kemudian yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, satuan borongan atau yang dibayar setiap bulan. Penghasilan pegawai tidak tetap ya kayak seperti ada outsourcing, tenaga kontrak, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah imbalan kepada bukan pegawai,
Selanjutnya keenam, imbalan berupa honorarium atau kebiasaan tidak teratur. Kemudian yang ketujuh, penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus kepada mantan pegawai. Dan yang terakhir, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai dan pengelola dana pensiun yang telah disahkan. Baik, sampai sini paham. Kalau misalkan belum paham, nanti bisa tanya langsung kepada saya atau bisa lewat komen di kolom komentar. Selanjutnya, ini yang berikutnya yang kita bahas adalah jenis penghasilan yang tidak termasuk PPh pasal 21. Jadi di dalam PPh itu tidak semuanya itu dihitung, tapi ada juga jenis penghasilan yang tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Yang pertama yaitu santunan asuransi dari perusahaan asuransi, itu tidak boleh untuk dihitung pajaknya berapa. Kemudian yang kedua adalah penerimaan dalam alam atau kenikmatan dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga, pensiunan yang ditujukan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan keuangan. Kemudian zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah beasiswa yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 UU Undang-Undang PPh. Jadi beasiswa apapun itu tidak boleh untuk dikenai pajak penghasilan. Baik, selanjutnya. Jadi di sini adalah penghasilan yang masuk dalam objek pajak PPh. Jadi ada juga yang harus diperhatikan dalam perhitungan PPh sebagai pegawai tetapnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang penghasilan yang masuk dalam objek pajaknya itu apa saja. Jadi misalkan objek pajaknya itu penghasilan teratur. Penghasilan teratur dari setiap pegawai kan bisa meliputi ada gaji, ada tunjangannya juga, dan juga asuransi. Itu setiap bulannya itu pasti pegawai itu dapat. Nah, setiap bulannya itu nanti dihitung, dikenai pajak, perhitungannya berapa per bulannya dari penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua, penghasilan tidak teratur bisa meliputi bonus, ada THR, dan penghasilan tidak teratur lainnya. Kemudian dan nah, jadi saya akan melanjutkan yang maksudnya saya akan menerangkan yang tidak teratur. Tidak teratur ini itu bisa ya seperti bonus tadi kan, misalkan penghasilan itu diberikan oleh perusahaan, atau pemberi kerja atas mungkin kinerja pegawainya itu bagus, atau mungkin ada per tahunnya itu ada emang penyisian uangnya itu banyak dan sebagainya. THR kalau THR mesti kalian sudah pasti tahu, setiap tahunnya pasti dapat THR pada waktu hari raya. Dan penghasilan tidak teratur lainnya itu mungkin bentuk penghasilan diberikan perusahaan, mungkin bisa 1 atau 2 kali dalam suatu periode buku atau tidak rutin ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu pengurang penghasilan dalam PPh 21. Di sini ada biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu apa? Jabatan itu mungkin dalam konteks pajaknya PPh 21 itu pengurang terhadap penghasilan pegawai atau karyawan sebagai biaya atas mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pegawai karyawannya. Biasanya biayanya itu sebesar 5% dari penghasilan brutonya itu. Bagaimana? Dengan maksimal biasanya itu sebesar 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya atau iuran pensiun atau iuran JHT atau jaminan hari tua. Nah, biasanya dipotong itu berapa dari penghasilan brutonya. Biasanya kalau iuran pensiun itu dikurangi sebesar 2% dari nilai maksimalnya, misalkan 200 per bulan atau mungkin 2.400.000 per tahunnya. Kemudian asuransinya itu dipotong dari penghasilan pegawai tetap dalam peraturan perpajakan yang dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh 21. Dan yang terakhir ini yang sering kali
di soal-soal itu PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, yaitu maksudnya pengurang dari penghasilan pegawainya dalam periode tertentu. Biasanya PTKP-nya itu kebijakan pemerintah untuk apa? Untuk meringankan keringanan pajak. Baik, selanjutnya, nah di sini saya akan menerangkan ini tentang PTKP di PPh 21. Jadi ini ada perhitungannya di sini dalam menentukan PTKP sebagai pengurang. Ini TK itu TK per 0, maksudnya itu tidak kawin, tapi dia tidak punya tanggungan, jadi masih single, itu sebesar 54 juta. Kemudian dia tidak menikah tapi punya satu tanggungan sebesar 58.500.000 dan sebagainya sampai ini nanti yang sudah menikah dan dua tanggungan sebesar 67.500. Nah, ini lanjutannya tadi. Misalkan ada 3 tanggungannya, sudah menikah tapi punya 3 tanggungan, bisa sebesar 72 juta dan sebagainya. Ini dan sebagainya sampai yang ini punya penghasilan istri dan suaminya digabung tapi tidak punya tanggungan, jadi sebesar 121.500.000. Nah, jadi di sini di dalam untuk menentukan tarif perhitungan PPh itu ada beberapa tarifnya, ada kelompok-kelompok tersendirinya. Jadi yang pertama untuk menghitung tarif PPh 21-nya ini, misalkan gajinya mulai dari 0 sampai 50 juta itu nanti dikenai sebesar 5%. Kena 5% ya. Lalu kemudian 50 juta sampai 250 juta nanti kena pajaknya 15%. Kemudian 250 juta sampai 500 juta 25%, dan lebih dari 500 juta bisa kena sebesar 30%. Sini paham? Kalau paham, nanti tidak paham boleh ditanyakan langsung via WA ataupun nanti di kolom komentar. Nah, jadi kemudian metode perhitungannya. Nah, metode perhitungannya itu ada 3. Metode net atau dipotong dari gaji karyawannya langsung. Kemudian ada metode gross, ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Dan ketiga adalah metode gross up, yaitu ditunjang oleh perusahaan atau pemberi kerja. Kalau metode net dipotong dari gaji karyawan, jadi karyawannya tidak akan kepikiran mau bayar pajaknya berapa, jadi udah langsung dipotong dari gajinya tersebut. Kemudian kalau metode gross ini biasanya tidak dimasukkan sebagai tambahan penghasilan perusahaan, sehingga pajaknya itu langsung ditanggung oleh perusahaan, tidak dimasukkan sebagai tambahan penghasilan, jadi langsung dari perusahaan. Kemudian kalau metode gross up itu perusahaannya itu membantu atau memberikan tambahan gaji kepada karyawannya sebagai tunjangan pajak, jadi dianggap jadi tunjangan. Baik, selanjutnya ini tentang perhitungan. Ini contoh perhitungan dari PPh 21. Ini salah nulis ya, saya bacakan ya. Bapak Ismail bekerja di PT X sebagai pegawai tetap. Beliau mendapatkan gaji pokok 5 juta per bulan dengan tunjangan transport dan makan 1 juta. Kemudian beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Jadi berapa PPh 21 dari Bapak Ismail pada bulan Januari? Nah, seperti yang diketahui tadi, gaji pokok dari Bapak Ismail itu sebesar 5 juta. Kemudian beliau mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta. Tunjangan apa itu? Tunjangan transport dan juga makan. Nah, untuk pengurangnya tadi kan karena dia belum menikah, jadi belum nikah maksudnya. Gajinya itu antara 0 sampai 50 juta. Jadi untuk Bapak Ismail ini dikenai pajaknya itu 5% dari penghasilannya 5 juta. Nah, dan beliau Bapak Ismail ini kan belum menikah dan juga belum punya tanggungan, jadi untuk PTKP-nya itu masuknya itu yang tidak kawin atau 0 yang sebesar 54 juta rupiah. Nah, untuk perhitungannya gaji pokoknya itu ditambah dengan tunjangannya, jadi gaji pokoknya ini ada 5 juta ditambah dengan tunjangannya 1 juta, lalu ketemu
penghasilan brutonya sebesar 6 juta. Nah, kemudian setelah ketemu penghasilan brutonya tadi, langsung dikalikan dengan 5%-nya tadi. Jadi tunjangannya tadi biaya jabatannya tadi 5% dikalikan dengan 6 juta. Ketemu ada berapa? Ada 300.000. Nah, setelah ketemu tadi pajaknya tadi berapa persennya tadi, 5% tadi, jadi penghasilan brutonya dikurangi dengan yang sudah dikenai pajak tadi sebesar 300.000. Jadi 6 juta dikurangi 300.000, ketemu penghasilan neto sebulannya yaitu 5.700.000. Dan untuk penghasilan neto setahunnya 5.700.000 ini dikalikan 12, jadi hasilnya 69 juta. Seperti itu. Sampai sini paham? Misalkan belum paham, nanti boleh di kolom komentar lagi. Baik, lanjut. Nah, dan ini lanjutannya lagi ya. Nah, ini tadi kan sudah ketemu penghasilan neto setahunnya 69 juta. Kemudian tadi karena Bapak Ismail itu belum menikah, jadi PTKP-nya itu dapatnya 54 juta karena beliau belum menikah dan belum punya tanggungan. Jadi dari penghasilan neto setahunnya tadi 69 juta dikurangi dengan 54 juta dan ketemu penghasilan kena pajaknya setahun sebesar 15 juta rupiah. Nah, dari PKP setahunnya yang sudah didapatkan tadi, lalu dikalikan dengan PPh-nya dengan PPh berapa persen tadi, tarifnya 5%. Jadi 5%-nya itu dari 5 juta berapa? 5 juta yang penghasilan Bapak Ismail ada 750.000. Kemudian untuk PPh pasal 21 bulan Januarinya itu 750.000 dibagi dengan 12 dan ketemu pajaknya 62.500 untuk pajak Bapak Ismail bulan Januari. Sampai sini paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan lewat komentar atau WA saya juga bisa, atau email. Baik, untuk selanjutnya ini kalian boleh saya kasih soal untuk latihan soal untuk menghitung PPh 21. Ini latihan soalnya. Latihan soalnya nanti dikirim lewat email saya seperti biasa. Ditunggu paling maksimal 2 minggu ya, 2 minggu setelah video ini dibuat ya, video ini tayang. Jadi kalian bisa mengerjakan sebagai penilaian juga. Nah, latihan soalnya ini menghitung dari PPh 21. Ini soalnya Irwan adalah seorang marketing di PT Sejahtera yang bukan merupakan karyawan tetap. Kemudian pada bulan Januari 2020, Irwan menerima komisi atas penjualannya sebesar 65 juta. Jadi pasal 21-nya berapa? Nah, jadi dihitung. Baik, terima kasih. Semoga dengan video yang sudah saya buat ini kalian bisa paham mengenai PPh 21, dan jika masih kurang paham atau mungkin ada kesulitan bisa ditanyakan langsung lewat WA ataupun via email ataupun via komentar di YouTube saya. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.